Action thriller penuh adrenalin, komedi kocak yang bikin mood booster, sampai horor misteri bikin penasaran penontonnya, semua bakal hadir pada bulan ini men. Dimana kayaknya bulan ini tuh ada banyak banget gitu film baru ya. Kalian mesti bakal coba semuanya nih. Masih bersama lagi gua Ari dengan datang membawa segudang film seru buat kalian tonton di bioskop nih. Catat semua judul filmnya yang juga spesial gua rangkum di 12 film terbaru tayang pada bulan Agustus tahun 2024. Dibuka dengan film animasi seru nih dari sebuah kisah yang tentu bakal bikin kalian seneng pas udah nonton filmnya ini. Siapa lagi kalau bukan Harold and the Purple Crayon. Seperti judulnya ini, filmnya tentu bakal nggak jauh beda dari tema bocil ya. Apalagi dengan petualangan serunya si Harold pada dunia krayon ungunya yang tentu magical gitu. Kalian pasti kenal lah ya sama Zachary Levi yang tentu bakal menghiasi film ini dengan kekocakan yang mereka perbuat gitu. Gak banyak ada film animasi dalam petualangan seru di tahun ini men. Dan ini mungkin adalah salah satunya yang langka banget di bioskop. So luapkan imajinasi dan kreativitas anak-anak kalian ataupun ponakan kalian ya dengan nonton di 2 Agustus tahun 2024 pada bioskop seluruh Indonesia dengan nyaman, dan jangan lupa beli pada waktu weekend bersama keluarga kalian. Dari yang bahagia dan juga senang hati, langsung dah gue terjunin bebas ya dengan film misteri horor ini. Karya masterpiece lagi dari M. Night Shyamalan men. Ini bakal menggabungkan sebuah unsur horor, misteri, dan juga thriller pada kisah yang sangat unik banget. Gimana nggak unik gitu? Ini film mengasih sebuah tema yang nggak biasa ada di film-film manapun men. Dan dari judulnya aja udah ketebak lah ya bakal mengarah kemana. Yap, sebuah jebakan misterius dengan memerangkap sekelompok orang di sebuah konser pop tempat ramai yang pernah dikunjungi oleh orang-orang. Semua film M. Night Shyamalan tentu punya twistnya tersendiri ya, dengan penuh ketegangan intens yang memang udah jadi ciri khas Shyamalan lah ya. Plot twist film terbaik bulan ini bakal bisa kalian saksikan di 2 Agustus tahun 2024 yang memang tentu hanya bisa kalian saksikan dengan nyaman dan enak di pusat tertingginya film bioskop Indonesia. This whole concert, it's a trap. Wah, asik nih. Ada sebuah film yang memang mengadaptasi sebuah video game lagi yang juga tentu terkenal banget di dunia para gamer ya. Kalian pasti familiar lah sama nama Borderlands. Ya, sebuah video game terlaris dengan ratusan bahkan jutaan pemain sampai dengan sekarang men. Kisahnya ini tentu nggak beda jauh dengan versi dari gamenya ya. Dimana Borderlands sendiri mengisahkan soal petualangan sekelompok pemburu harta di planet Pandora yang tentu penuh dengan drama aksi dan juga bahaya yang mengintari para main role-nya ini. Ini film sukses kayak sutradara dengan imajinasi liarnya kayak Eli Roth man. Dan tentu ini film bakal segila yang kalian pikirkan lah ya. Casting dalam filmnya ini menurut gua cukup bijak ya, dan menghadirkan Ariana Greenblatt, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Florian Munteanu, dan juga Jack Black man. Udah pasti beda karakter, beda watak juga. Dari pengalaman gua nonton Rebel Moon-nya si Zack Snyder gitu ya, mungkin ekspektasi gua buat nonton ini film udah gua turunin lagi man, biar nggak kecewa gitu. So mending tunggu bareng-bareng lah ya di 9 Agustus tahun 2024 yang tentu pastinya bakal gua booking seminggu sebelum penayangan keluarnya di bioskop man. With your body parts. Oke, yang ini mungkin menjadi film horor favorit gue di bulan ini ya. Dengan menghadirkan sebuah kisah yang tentu bakal sangat ikonik banget buat kalian pecinta film horor thriller yang haus akan ketegangan gitu. Horor unik ini berjudul Kuko ya, atau Cukoi, pada sebuah kisah tentang seorang perempuan berusia 17 tahun yang terjebak dalam mimpi buruk ketika ia pindah ke sebuah resort yang sangat misterius. Atmosfernya tentu bakal sangat mencekam banget men, dari sebuah syuting film yang tentu bikin creepy gitu. Karena ini film bersetting di sebuah kota yang sepi juga ya, bikin merinding gitu. Selain dari settingnya yang keren abis, aktingnya pun totalitas banget men. Jujur ini film gak pakai casting ataupun rumah produksi yang over budget, tapi terlihat dari trailernya cukup mengejutkan. Gue bisa memuaskan para fans yang lagi nyari film-film baru yang kayak gini gitu. Jadi lanjut aja ya, langsung tonton ini film di 9 Agustus tahun 2024 dan saksikan kengerian dengan tonton pada versi IMAX di bioskopnya kesayangan kalian. Dari yang serem-serem dan kengerian terus move on kali ya ke film drama romance yang tentu bakal bikin kalian meleleh nih.
Ciri khas film drama konflik lokal bakal dibeberkan dalam film It Ends With Us ini, men. Dimana ceritanya memang udah sangat mainstream banget, parah di dalam dunia perfilman, men. Apalagi di film Indonesia gitu. Ceritanya diadaptasi dari sebuah novel terkenal karya Colin Hoover yang juga sukses disutradarai oleh Justin Baldoni, yang by the way main aktor cowoknya juga kok, dan ditemenin oleh si cantik Blake Lively pada roller coaster pencintaan yang sangat intens parah. Ini film terkhusus buat kalian yang demen banget nonton film romance ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan catat di 9 Agustus tahun 2024 yang juga bisa kalian booking seminggu sebelum penayangan awalnya di bioskop. But 15 seconds. That's all it takes. Penggemar film Alien langsung aja merapat di dalam video ini. Di film ini kalian bakal dimanjakan dengan sebuah film Alien lagi loh, yang tentu bakal bikin ngeri penontonnya gitu. Gak beda jauh sama film Alien belakangan ini, Alien Romulus bakal menggunakan konsep science fiction horror yang tentu bisa memikat para penggemarnya gitu. Apalagi kali ini bakal ada di setting latar yang sempit, yang mana bisa menambah ngerinya teror dari alien tersebut. Mirip-mirip kayak film live ya, yang di tahun 2017 lalu, konsep cerita bahkan vibes-nya pun sama parah. Updatean dalam film Alien ini bakal mencolok pada visual efeknya, men. Dengan adegan aksi yang menggabungkan di mana bisa memanjakan hati para penggemar franchise Alien gitu. Buat orang awam yang kurang suka nonton Alien kayak gue ini, mungkin bisa entar aja dulu gitu ya nontonnya ya. Mungkin entar lah ya kalau udah ada di platform streaming gitu. Karena para fansnya mau nobar dulu nih di 16 Agustus tahun 2024 yang semakin seru ditonton dengan format IMAX di premier bioskop dong. Gak cuma ngasih film true story aja, ini film bakal menambah fictional karakter story yang keren abis, men. Dimana ceritanya dan karakternya ini sangat relatable banget gitu. Buat cewek-cewek yang parnoan, silakan nonton film skincare ini yang bakal ngasih ngerinya dunia bisnis perawatan kulit dari para ahli kecantikan yang selalu aja adu gengsi gitu dan juga adu pamer ya. Pertama kali gue lihat ini film cukup dibuat kaget, men, karena ini film kok ada ya di ranah film thriller, men. Tapi kayak kelihatan bukan thriller di posternya gitu. Hal itu bikin gue penasaran ya kan. Dan bener aja dilihat trailernya bener-bener bisa gaet orang, bikin penasaran untuk nonton gitu ya. Apalagi tentu ada Elizabeth Banks ya, yang di film ini bakal beda banget dengan apa yang ia pernah mainkan sebelumnya. Gue sendiri penasaran sih, dan gak ada salahnya buat nungguin ini film di premier pada 16 Agustus tahun 2024. By the way, ini film cuma bisa kalian saksikan di bioskop aja loh, jadi jangan sampai kelewatan ya. I think it's about what are you willing to do to get to where you want to be. Lagi dan lagi dari thriller nih. Mungkin Agustus ini jadi pesta film thriller kali ya. Dengan sebuah film yang tentu bakal bikin kalian mood booster parah. Adrenalin yang diberikan dalam film Blink Twice ini bakal bikin ketagihan, men. Dimana kalian bakal dipuasin sama kisah-kisah pembunuhan intens di satu rumah aja, yang tentu konsepnya ini bener-bener film gua banget. Dilihat dari para cast-nya kayak Naomi Aki, Channing Tatum sampai Adria Arjona, udah pasti ngiranya sutradaranya adalah sutradara pengalaman yang tinggi di bidang thriller ya. Tapi nyatanya kalian bakal kaget nih, karena kalian gak nemuin semua itu di nama sutradara filmnya ini. Karena ini film disutradarai sama Zoe Kravitz, yang ya Zoe Kravitz seperti yang kalian pikirkan itu gitu. Dengan debut penyutradaran film layar lebar perdananya, yang gua rasa sih bakal sukses banget gitu dengan selera orang Indonesia kayak gua ini. Jadi gimana nih, kalian bakal tonton? Kalau gua sih udah pasti nonton dong. Cuma gua lebih nungguin tayang di Prime Video aja kali ya. Jadi ya pengen nonton di bioskop, monggo catat aja tanggal tayangnya di 23 Agustus tahun 2024 dengan bisa kalian booking dulu tuh tiketnya seminggu sebelum penayangan awalnya di bioskop. We need to know what's really going on. Well, film reboot is back. Sekarang bakal mengambil sebuah makarya yang sangat fenomenal pada kisah tragis The Crow yang penuh dengan misteri, kengerian, dan juga kisah uniknya, men. Satu hal yang gue pastikan dalam film ini pas pertama kali lihat trailernya, jangan sampai kemakan hype, men. Ya, hype film ini udah pasti bakal sangat tinggi banget. Udah ada dari bulan lalu loh, dengan ngasih teaser-teaser ikonik film The Crow originalnya gitu. Ternyata pas trailernya mencuat kok jadi gini ya. Agak kurang bisa ngasih vibes film The Crow gitu. Almarhum Brandon Lee sangat terkenal banget karena membintangi film ini, men, yang juga jadi karya terakhirnya sebelum menghembuskan napas terakhir darinya itu, men. Eric Draven yang dibintangi oleh Brandon Lee sendiri punya karakter yang penuh dengan kepedihan, kegarangan, kesangaran, dan juga penuh balas dendam gitu. Semua itu nggak bisa kalian rasakan di dalam trailer film rebootnya ini, men. Entah mengapa gitu ya, gue pas nonton tuh kayak beda aja gitu, men.
vibes-nya. Kalau kalian lihat original karakternya, ini bener-bener melekat banget sama Rockerman. Dan di film rebootnya ini malah dibikin kayak rapper gitu. Tindik di mana-mana, tato muka di mana-mana, dan lu boleh berotot tapi lemah banget cuy. Sebenarnya bukan sepenuhnya salah Bill Skarsgård juga kali ya. Actingnya Bill udah keren banget kok. Dan gua mungkin suka banget dengan beberapa emosi yang diberikan dalam trailernya men. Mungkin karena writernya diborong sama banyak otak jadinya malah ngeblank gitu ya. Atau semua udah dirancangin sama sutradaranya pun who knows ya kan. Personally walaupun gue memang benci banget sama ini reboot ya, tapi bakal gue tonton kok. Tapi nanti di Lionsgate Play aja ya. Rugi men kalau nonton di bioskop. Tapi kalau kalian gabut dan bingung pengen bakar duit kemana, ya bisa coba aja lah tonton film ini di 23 Agustus tahun 2024. Mending ajak teman kalian dah buat nonton film ini biar gak cringe sendirian. It's love. Lagi dan lagi produk Lionsgate ya, yang gak kapok-kapok ngasih film action thriller mainstream yang kayak gini gitu. Sebuah kisah action thriller slow burn yang juga tentu efeknya bisa bikin ngantuk para penontonnya. 1992 adalah sebuah film yang mengusung peristiwa kriminal besar yang terjadi pada tahun 1992 men. Dimana kisah dari eventnya ini bener-bener besar banget gitu di dunia ya. Seperti terlihat di trailernya, ini film menggait aktor famous kayak Tyrese Gibson, Scott Eastwood, dan juga Ray Liotta men. Dimana komposisi ini menurut gua agak kurang cocok gitu ya main film action serius yang kayak gini. Tapi ya apa daya gitu ya, Lionsgate punya men selera tersendiri gitu. Buat yang aku suka sama tontonan anak mature, boleh dah dipanis nonton film ini sendirian. Langsung caw di 30 Agustus tahun 2024 ke bioskop nih, yang tentu bisa kalian challenge juga nonton sendirian di sana. Me my son. And if I don't, then we got a problem, homie. Apa nih yang kalian pikirkan soal AI? Kecerdasan buatan ini sejatinya memang untuk memudahkan aktivitas manusia pastinya gitu ya. Tapi apa jadinya kalau AI ini membelot juga men? Pasti bakal ngeri banget gitu. Sama seperti film Afraid ini dengan sebuah setting film horor yang sangat modernitas buat dinikmati di tahun 2024 ini. Ada banyak film AI yang juga mengusung genre horor ya, dan Afraid ini adalah salah satu yang masuk radar tontonan gua men. Bermula dari sebuah eksperimen ilmiah tentang AI yang juga menyenangkan berujung pada sebuah teror futuristik yang juga sangat mengerikan loh. Ini adalah upgrade lengkap dari film Megan mungkin ya, yang bakal memendam rasa penembusan hutang filmnya tersebut buat penggemar film horror science fiction yang kayak gini. Jadi bisa lah tonton di bioskop ya 30 Agustus tahun 2024 dengan teman-teman kalian ataupun pacar kalian. Bulan Agustus ini bakal ditutup dengan sebuah film biografi yang menarik nih, dari sebuah kisah yang memang jadi momen ikonik bagi AS dan juga mengadaptasi drama yang menarik untuk diikuti. Gue nggak tahu film Reagan ini bakal seperti apa ya, dan menariknya mereka membuat film ini sesinematik mungkin gitu. Kalau kalian memang suka sama film biografi dan pengen nonton biografinya ini, monggo buat cek dulu Ronald Reagan di Wikipedia ya, biar tahu sedikit-sedikit darinya tersebut. Menutup bulan ini bakal ditutup di 30 Agustus tahun 2024 pastinya, bersama film Reagan yang tentu hadir pada bioskop kesayangan kalian. Communism and the Soviet Union. Get in the game. Run for office. Segitu aja update 12 film terbaru yang bakal tayang di bulan Agustus tahun 2024 ini. Pastiin filmnya udah sesuai selera tontonan kalian ya. So film mana nih yang udah kebelet buat ditonton? Silahkan komen aja di kolom komentar di bawah ini. Like, share, dan juga subscribe untuk update film-film terbaru lainnya. Sekian untuk di konten hari ini. Gue Ari pamit undur diri. Selamat nonton and see you next film.